Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ihwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Insya Nah, Allah. kemudian Pak, ketika Bapak sudah mulai masuk di NTB Syariah, Pak, visi Bapak, tujuan Bapak ke depannya untuk NTB Syariah dan terutama untuk kota NTB ini apa, Pak? NTB itu dikenal dengan bumi 1000 masjid. Bumi dengan 1000 masjid. Setiap kita ke daerah di NTB ini pasti ada pondok pesantren, Pasti ada pondok pasti pesantren. ada masjid. Sehingga kalau sobat AMDK itu ke NTB tidak akan kesulitan untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Karena dimanapun kita pergi pasti ada masjid. Nah, bumi yang dimana dikumandangkan azan, insya Allah menjadi berkah. Insya Allah. Nah, masyarakat NTB ketika tahun 2018 memutuskan untuk menghijrahkan Bank NTB saat itu yang masih konvensional untuk menjadi syariah. Ini adalah salah satu hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh masyarakat NTB, kepada provinsi ini. Boleh jadi saya mengambil contoh ketika Rasulullah hijrah. Sebenarnya banyak kota di sekeliling kota Mekah, Betul. gitu ya. Tapi ketika Allah mentakdirkan atau memutuskan Nabi Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, itulah karena memang Madinah sudah dipilih oleh Allah sebagai kota di mana Rasulullah akan berhijrah. Boleh jadi ketika saya berpindah ke NTB. selesai masa tugas di BNI Syariah, kemudian saya hijrah, boleh jadi Allah menetapkan saya untuk hijrah ke NTB. Karena pada sesaat sebelum saya memutuskan untuk hijrah ke Bank NTB Syariah, ada 2 bank syariah lain yang memang pada saat itu dalam proses saya bernegosiasi dan pendekatan, bersilaturahim dengan bank-bank syariah itu. Mereka juga menginginkan dan meminta saya untuk bergabung dengan mereka di dalam membesarkan bank syariah. Dan Allah mentakdirkan saya untuk di sini. Gitu. Jadi sebenarnya memang takdir Allah itulah yang menentukan kenapa saya harus berhijrah sih. Masya Allah, tuh Sobat MBK sudah dengar sendiri kan alasannya. Masya Allah. Kalau Bapak akan bawa kemana nih NTB Syariah? Apakah kan tadi sudah Bapak sampaikan bahwasannya di NTB Syariah ini di mana-mana akan mendapati ada masjid ataupun pondok pesantren. Apakah ke depannya NTB Syariah ini siap ketika azan berkumandang akan menutup semua transaksi dan mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Sejak kami berkonversi di 2018, ada 2 kebijakan yang saya terapkan di sini. Yang pertama, kami menghapuskan denda. Menghapus denda? Ya. Oh, Masya Allah Sobat MDK. Ya. Karena memang denda itu tidak sesuai dengan kaidah. Meskipun DSN membolehkan adanya denda, tetapi kami lebih menerjemahkan yang dimaksud denda itu adalah riba. Kaidah DSN memperbolehkan denda adalah sebagai pembelajaran kepada nasabah-nasabah yang memang punya kemampuan tapi dia nggak mau bayar. Gitu. Nah, kami lebih memilih untuk mendoakan nasabah untuk mendapatkan hidayah supaya mereka membayar kewajibannya. Yang kedua adalah sholat tepat waktu. Sejak kami berkonversi di bulan September, tanggal 26 September keluarlah aturan bahwa 10 menit sebelum sholat zuhur dan asar
kami menghentikan transaksi Masya untuk melaksanakan Allah. sholat. Masya Nah, Allah. memang kaidah ini masih secara bertahap kami laksanakan. Karena kami melihat bahwa yang utama bagi kami adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Sehingga Betul. kita harus mendahulukan perintah Allah. Betul. Nah, pada hari ini kami baru saja melakukan business review. Nah, salah satu yang akan kami lakukan ke depannya adalah kami akan mengangkat amanah, jargon amanah sebagai share value kami kepada masyarakat. Kenapa kami memilih amanah? Pertama, amanah itu adalah salah satu dari 4 sifat mulia Rasulullah. Betul. Yang menjadikan Rasulullah sebagai Al-Amin. Betul. Rasulullah dijuluki Al-Amin karena sifat amanah beliau. Betul. Sampai orang kafir pun Mempercayai. sama Rasulullah SAW. Yang kedua, bank itu adalah lembaga kepercayaan yang sangat lekat dengan terminologi amanah. Sehingga ketika kami di bank mempergunakan amanah sebagai jargon kami, berarti ini kan lebih sesuai. Betul. Yang ketiga, amanah itu sudah kami pakai sebagai konteks kami di dalam berbisnis. Kami pergunakan itu sebagai jargon-jargon dalam produk-produk kami. Kami pergunakan sebagai share value kami. Karena tagline kami adalah amanah Anda yang utama. Masya Allah. Nah, sehingga kami ingin bahwa amanah ini juga menjadi bagian. Gitu. Kemudian ini menarik banget nih Sobat AMDK. Ya. Ada 2 kebijakan. Ternyata itu udah dari awal ketika konversi Pak ya, 2 kebijakan itu ya. Ya. Yang pertama adalah penghapusan denda. Seperti diketahui Pak, ketika terjadinya konversi dari konven ke syariah, bagaimana dengan transaksi-transaksi yang terdahulu ketika masih ada sisa transaksi yang dari konven pindah ke syariah ini Pak? Apakah mereka diambil pokoknya saja atau Baik. seperti ada beberapa yang menyatakan bahwasanya ketika dikonversi dia dirubah menjadi akadnya murabah. Baik. Itu bagaimana dengan NTB Syariah sendiri, Pak? Baik. Kaidah konversi adalah berubah, berpindah, Betul. gitu ya. Ya. Konversi ini adalah perubahan aktivitas usaha kami dari konvensional menjadi syariah. Kalau sebagian masyarakat beranggapan bahwa kewajiban dari nasabah itu dibawa dari konvensional ke syariah, mungkin ini konteksnya yang kurang sesuai. Karena kalau kita lihat bersama, sebagai contoh, pada saat nasabah beli rumah di konvensional, maka yang termaktub di situ adalah pinjam uang dengan pokoknya saja. Betul. Tidak ada margin, tidak ada bunga di situ yang dituliskan. Yang dituliskan. Yang dituliskan di akad itu tidak ada bunga, hanya pokoknya saja. Sehingga sebenarnya kaidah pada saat masyarakat beranggapan nasabah kewajibannya dipindahkan seluruhnya, sesungguhnya dipindahkan ini hanya pokoknya saja. Karena pada saat konvensional tidak ada bunga di sini yang tertulis. Karena mereka mempergunakan floating rate. Oh, seperti itu. Jadi di sini hanya pokoknya saja. Jadi walaupun berpindah pun Ini? hanya pokoknya saja yang berpindah. Ya, tidak ada kewajiban lain selain pokok yang dipindahkan di sini. Jadi bukan bunganya dibawa ke syariah, enggak. Pada saat ini sudah dikonversi, mereka berakad ulang, baru ditambahkan margin. Oh, seperti itu. Jadi ketika berpindah dilaksanakan akad ulang. Ya, jadi nanti Bang Rio bisa lihat, tanyakan kepada masyarakat, apakah di akad konvensional yang ada termaktub besaran bunga di situ? Coba dilihat. Siap. Pastinya tidak ada. Oh. Pastinya tidak ada. Tapi kalau misalkan kita di akad murabahah, di situ Dituliskan ada marginnya. pokok, di situ ada margin. Dituliskan harus jelas kalau meraba. Ya, Betul. tapi di konvensional tidak ada itu. Oh. Jadi kalau anggapan masyarakat bahwa ini dibawa ke sini, itu tidak sesuai. Oh, seperti itu, Masya Allah. Ini terjawab nih Sobat AMDK. Ya? Jadi ketika konversi, seperti yang sudah disampaikan tadi, yang dibawa itu hanya pokoknya saja.
Karena memang ketika di konvensional pun yang tercatat pun itu hanya pokoknya saja Pak ya, nggak ada tertulis bunganya. Ya. Tapi kalau akad murabaha memang harus jelas dan detail harga pokoknya, kemudian keuntungan yang ingin didapatkan atau margin itu harus jelas, harus disampaikan. Ini subhanallah. Ini informasi yang sangat bermanfaat nih untuk sobat AMDK nih. Dan itu dijalankan oleh NTB Syariah. Masya Allah, alhamdulillah. Termasuk konsep-konsep musyarakah. Musyarakah itu kaidahnya adalah bisnis. Kaidahnya adalah usaha. Ketika nasabah mendapatkan penghasilan, maka dia wajib berbagi hasil. Ketika nasabah tidak mendapatkan penghasilan, rugi maksudnya Pak? Rugi, maka kami tidak meminta bagi hasil. Tapi yang dibagi? Tidak ada bagi hasil di situ. Yang rugi. Rugi. Tidak ada bagi hasil. Jadi ketika rugi nggak diminta tuh Pak? Tidak diminta. Jadi sebenarnya ketika pandemi melanda di Indonesia dan NTB, Bank NTB Syariah alhamdulillah tidak merasakan secara signifikan kendala itu. Masya Allah. Kami tetap mendapatkan keuntungan walaupun berkurang, tetapi memang keuntungan tersebut adalah murni yang kami peroleh, insya Allah halal. Masya Allah. Kami tidak men-charge dari pengusaha-pengusaha yang memang kondisinya pada saat itu dia jatuh. Ini Masya Allah nih Sobat AMDK. Ini terutama yang ada di kota NTB harusnya malu kalau masih menggunakan perbankan konvensional. Karena sudah ada di kota NTB ini bank syariah yang berusaha benar-benar menjalankan sesuai dengan syariat Islam sih. Kemudian ini menjadi pertanyaan Pak. Seperti kita ketahui di NTB ini kan mungkin ada orang-orang sebelum dikonversi ada orang-orang yang di luar Islam. Kemudian dia berpindah ke NTB Syariah. Ketika dilakukan 10 menit sebelum azan itu ditutup transaksinya, tanggapan pegawai Bapak yang bukan Islam itu bagaimana? Dan bagaimana ketika ada nasabah yang datang ketika mendekat waktu azan? Baik, ketika ada nasabah datang menjelang waktu sholat, kita ajak mereka untuk sholat. Diajak? Ya, di setiap unit kami, insya Allah ada musola. Masya Allah. Karena di bumi NTB ini sangat banyak masjid, sehingga tidak ada kendala untuk melakukan sholat. Apakah mereka mau ke masjid atau ke musola di kantor kami. Itu yang kedua ya. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana dengan pegawai lain di luar Islam. Kaidah istirahat mungkin tidak akan berbeda. Siapapun suka istirahat, gitu ya. Sehingga ketika ditulai istirahat ya mereka tidak ada masalah. Bagaimana dengan nasabah? Kaidah 10 menit yang tadi saya sampaikan bukan misalkan mutlak 10 menit dilaksanakan. Kalau ada nasabah kami yang penting dan mereka urgent untuk melaksanakan, transaksi tetap kami terima. Jadi kaidahnya sesuatu yang wajib mungkin bisa ditunda apabila ada yang wajib lainnya yang lebih wajib. Nah, jadi kami juga melihat kalau misalkan ini transaksinya bisa dilakukan tunda, maka akan kami tunda 10 menit, kami beribadah. Tapi kalau misalkan, Pak ini urgent Pak, karena kalau tidak diterima, kami kontraknya bisa ini dan lain sebagainya. Dan ini kan akan menjadi batil buat kami. Kami melaksanakan kewajiban, tapi merugikan orang lain. Nah, sehingga transaksi ini tetap kami terima. Nah, itulah yang kami lakukan. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Kuku ini adalah yang 10 menitnya, bukan 10 menit. Menunda sholatnya. Bukan menunda sholat. Ini perlu diperjelas nih Sobat AMDK, jadi jangan salah tangkap. Jadi ini maksud oleh Pak Kuku ini tetap menerima transaksi yaitu di 10 menit sebelum azan. Jadi ketika waktu sholat tetap mendahulukan sholat ya Pak ya? Nah, itu jadi jangan salah tangkap ya Sobat AMDK ya. Tetap yang diutamakan adalah sholatnya. Masya Allah. Kemudian Pak, selain dua kebijakan ini, apalagi nih ke depannya yang rencana Bapak untuk NTB Syariah ini? Yang mungkin belum dilakukan di perbankan syariah yang lainnya. Saya berpikir sebenarnya perbankan syariah lain sudah cukup lebih maju dari Bank NTB Syariah gitu ya. Karena Bank NTB Syariah ini relatif baru 2 tahun. Nah, saya berharap bank syariah lainnya jauh lebih progresif dari Bank NTB Syariah. Memang Bank NTB Syariah ini
baru 2 tahun. Betul. Tapi kami tidak mau kalah untuk lebih taat kepada Allah. Masya Allah. Nah, yang kami lakukan adalah kami berupaya, namanya kita ingin berbuat kebaikan kan boleh jadi orang ini menjadi acuan kita. Nah, saya beranggapan bahwa semua bank syariah punya tujuan yang sama, yaitu ingin mengajak masyarakat untuk bebas riba. Betul. Tetapi kaidahnya di sini justru kembali lagi kepada masyarakat. Sehingga saya ingin menyarankan kepada seluruhnya, sobat AMDK dan lain sebagainya, kewajiban untuk mendakwahkan keuangan syariah ini bukan hanya milik perbankan syariah, tapi juga milik daripada masyarakat. Sama halnya ketika kita ingin melaksanakan suatu kewajiban, maka kewajiban untuk berazan bukan hanya miliknya marbot, Betul. tapi seluruh masyarakat. Betul. Ketika waktu sholat tiba, azan belum terdengar, Siapapun. maka masyarakat pun harus berazan. Betul. Betul. Gitu. Jadi kewajiban ini bukan hanya miliknya perbankan syariah, tapi juga seluruh masyarakat, supaya kita cepat terbebas dari riba. Masya Allah. Ini juga. Jadi untuk kaum muslimin yang punya semangat seharusnya bertanya kepada perbankan syariah, bagaimana agar seperti menjawab pertanyaan sobat AMDK bahwasannya bank syariah nggak bersosialisasi. Nah, ini seharusnya masyarakat juga punya semangat bertanya kepada perbankan syariah, terutama ke NTB Syariah yang ada di kota NTB, bertanya kepada mereka. Nah, ada pertanyaan juga, Pak. Kalau dulu di BNI Syariah itu ada namanya Gria Swakarya. Bagaimana dengan di NTB Syariah, Pak? Baik. Gria Swakarya itu alhamdulillah Allah titipkan kepada saya pada saat itu untuk menginisiasi Gria Swakarya. Memang ada sebagian yang bilang bahwa Gria Swakarya itu adalah true murabahah gitu ya, karena bank membeli duluan. Betul. Nah, apa yang dilaksanakan oleh bank syariah seyogianya adalah demikian. Jadi di dalam transaksi murabahah itu harus benar-benar dipastikan bahwa barang tersebut telah dimiliki oleh bank. Betul. Gitu ya. Nah, saat ini Gria Swakarya wallahu alam apakah ini diimplementasikan atau tidak secara besar. Kalau kita melihat kaidah bisnis gitu ya, maka kita tidak bisa menyampaikan bahwa ini untung atau rugi. Kalau kita bersyariat, kita tidak bisa melihat bahwa ini untung atau rugi. Betul. Tetapi kalau kita bersyariat, yang dilihat adalah ini halal atau haram. Betul. Gitu. Dan ini adalah sesuai dengan syariat atau tidak. Betul. Untung rugi itu urusan Allah. Betul. Ketika Allah ingin memberikan keuntungan kepada masyarakat, kepada bank syariah, maka Allah akan permudah itu. Dan Allah juga akan mudahkan apabila bank syariah itu akan rugi. Tapi ruginya bank syariah hanya kaidah dunia. Betul. Tapi syariatnya tetap ingin dilaksanakan secara baik. Masya. Nah, Gria Swakarya atau True Murabahah yang pernah kami inisiasi di tahun 2016, mungkin saya ingin melihat dulu gitu ya. Kalau memang di sini bisa diimplementasikan, karena memang potensi dan kebaikannya di NTB ini luar biasa. Masyarakatnya gampang atau mudah untuk disampaikan tentang syariat, karena memang dasar dari mereka pemahamannya adalah tentang agama. Di NTB ini. Ya. Lantas bagaimana, Pak, ketika ada nasabah yang ingin membeli rumah ke NTB Syariah? Baik, ini yang sering menjadi pertanyaan dari masyarakat. Apakah bank syariah ini benar-benar melaksanakan kaidah syariah atau tidak? Bagaimana transaksinya dan lain sebagainya. Sobat AMDK, Bank NTB Syariah ingin agar transaksi ini juga sesuai dengan kaidah yang ada. Betul. Sehingga kami dalam melakukan transaksi benar-benar mencermati transaksi tersebut hingga pertanyaan atau keraguan nasabah ini terjawab. Saya berikan contoh seperti ini. Misalkan Bang Rio butuh rumah. Betul. Gitu ya. Bang Rio hanya sampaikan speknya kepada saya. Pak, saya mau beli rumah dari developer ini, perumahan ini Ya. dengan spesifikasi seperti ini. Ya. Dah, umumnya yang terjadi sekarang, nasabah itu datang dulu kepada developer. Iya, betul. Umumnya sekarang nasabah itu milih rumah dulu dia. Iya, Pak. Gitu ya. Sehingga pada saat dia datang ke bank, dia bertanya, saya membeli rumah. Nah, bank kami akan bertanya,
spesifikasinya seperti apa? Ada nggak contohnya? Oh ada di developer ini, di blok ini. Nah kemudian kami akan hubungi developer. Nah misalkan developernya, Pak apakah ada rumah dengan spesifikasi ini? Ada. Pak apakah Bapak punya rumah di blok ini yang belum terjual dengan spesifikasi ini? Ada. Oh baik. Harganya berapa Pak? 160 juta. Kemudian saya telepon Bang Rio. Bang Rio, harganya 160 juta. Saya dapat dari developer, harganya 160 juta dan tidak boleh ditambah walaupun 1 rupiah. Terusnya, saya bilang, saya tambahkan margin di sini 140 juta sehingga totalnya adalah 300 juta. Bang Rio setuju? Setuju. Nah, begitu Bang Rio setuju, saya telepon developer. Pak, saya beli itu rumah. Saya bayarnya nanti kalau misalkan kita ketemu udah sepakat dan lain sebagainya, kita lakukan, saya akan bayar, gitu ya. Intinya adalah bahwa saya beli dulu nih dari developer nih. Saya telepon developer untuk memastikan bahwa itu rumah saya beli. Karena transaksi murabaha itu harus dimiliki oleh bank sebelum saya jual kepada bank. Setelah saya telepon developer, saya pastikan bahwa rumah itu sudah terbeli, gitu ya. Kemudian saya telepon Bang Rio, ini sudah saya beli rumahnya. Bang Rio mau bayar DP berapa? Baru Bang Rio bayar DP. DP-nya ke developer apa ke bank? Pastinya ke bank. Nah, sekarang pasti Bang Rio bertanya, gimana kalau DP itu sudah dibayar oleh kepada itu developer? ya, betul. Nah, saya akan minta kepada developer untuk dikembalikan kepada nasabah. Karena yang beli adalah saya, kan bukan nasabah. Nah, nasabah akan dikembalikan uangnya kepada developer. Developer akan balikan uangnya kepada nasabah. Kemudian nasabah akan bayar itu DP kepada saya. Setelah DP ini saya terima, baru saya bayar kepada developer. Oh, seperti itu. Kaidahnya kan harus sesuai. Gitu. Itu bisa dilakukan di NTB Syariah? Itu yang dilakukan oleh kami. Masya Allah. Ada sebagian developer yang memang dia saklek. Mewajibkan nasabahnya untuk bayar DP-nya ke bank. Tapi ada sebagian juga yang masih sistemnya seperti itu. Nah, caranya adalah seperti itu. Masya Allah. Tuh Sobat AMDK, jadi nggak perlu ragu lagi, terutama yang di NTB ataupun yang ada di luar NTB, mau beli rumah di NTB ini bisa transaksi dengan NTB Syariah karena sudah sesuai dengan syariat Islam insya Allah. Jadi ini juga menjawab nih Pak dengan keraguan Sobat AMDK yang masih bertanya-tanya apakah bank beneran bisa beli atau tidak. Yo, saya mau snorkeling dulu. Masya Yo mau ikut? Boleh. Sobat AMDK, kalau mau snorkeling, salah satu the best snorkeling place in the world itu adalah NTB. So jangan lupa kunjungi NTB, datang ke Gili Gede, datang ke gili-gili yang lainnya, kita snorkeling bersama. Masya Allah. Ini kita pamit dulu nih Sobat AMDK. Nanti sampai berjumpa lagi, kita mau menikmati pantai yang ada di Gili Gede ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.